Kita tanyakan soal perang Amerika-Iran yang kian panas dan aksi saling klaim kekuatan antar keduanya bersama dengan Guru Besar Keamanan Internasional dari Universitas Kristen Indonesia. Bergabung bersama kami sudah ada Bu Angel Damayanti. Selamat pagi, Bu Angel. Selamat pagi, Mbak Adisti. Ya, Bu Angel, kalau kita lihat kan Trump mengatakan Iran tidak akan bertahan lama, sementara Teheran mengatakan rakyat Iran memiliki kekuatan seperti baja. Strategi apa yang saat ini tengah dimainkan oleh Iran dan juga Amerika Serikat? Karena keduanya saling klaim sama-sama kuat. Iya, betul sekali Mbak Adisti. Klaim kedua belah pihak itulah strateginya. Artinya gini, Amerika membangun narasi bahwa mereka dengan kekuatan militer yang sedemikian hebatnya gitu ya, seakan-akan mau menunjukkan Iran bukan tandingannya, dan memang kalau secara militer, kekuatan militer Amerika sangat kuat gitu ya. Dan itulah yang selalu disampaikan oleh Trump atau narasi-narasi di Amerika. Tapi di sisi lain, Iran juga mau menunjukkan bahwa kita juga kuat, tapi strateginya mungkin tidak dalam bentuk kekuatan militer yang kalau dibandingkan dengan Amerika ya tentu berbeda jauh. Tapi mereka juga masih punya kekuatan-kekuatan yang kita tidak bisa sepelekan gitu ya, tidak bisa disederhanakan seakan-akan kekuatan Iran sudah habis. Enggak, mereka masih punya cadangan rudalnya, kemudian drone-nya, belum lagi kalau misalnya tentang uraniumnya itu dijadikan sebagai deterrence, itu juga bisa menjadi sebuah kekuatan. Dan kekuatan Iran dalam hal ini tadi betul yang Mbak Adisti sampaikan, pemerintah Iran menunjukkan kekuatan mental baja dari masyarakat Iran, warga Iran yang memang boleh dibilang mereka cukup solid dalam hal ini melihat Amerika sebagai ancaman. Dan yang kedua yang tidak bisa dipungkiri juga, ada mitra-mitra atau asimetriknya ya, asymmetric war, strategi asimetrik yang masih tetap digunakan oleh Iran. Dan yang ketiga yang juga tidak bisa dilupakan oleh Amerika adalah Iran dalam hal ini punya posisi strategis, yaitu Selat Hormuz. Bagaimana Iran memainkan Selat Hormuz sebagai katakanlah jual istilahnya bargaining positionnya Iran gitu ya, itu membuat Iran sulit untuk dibantah kekuatannya, dan Iran sebenarnya tidak harus dengan strategi mengalahkan Amerika. Kalau Amerika mungkin mudah dengan menyerang Iran, Amerika bisa klaim dia mengalahkan Iran karena kekuatan militer. Tapi Iran sebenarnya cukup dengan statement bahwa kami membuat perang ini lebih lama saja, Amerika akan kehilangan banyak. Biaya perang terlalu besar gitu. Belum lagi biaya politik di dalam negeri untuk Trump itu juga sangat besar. Nah, dengan klaim-klaim inilah sebenarnya yaitu strategi dari masing-masing pihak untuk menyatakan bahwa dirinya, baik Amerika maupun Iran dalam hal ini, mereka menang gitu menurut versi mereka masing-masing. Begitu Mbak Adisti. Oke, saling klaim ini merupakan salah satu bentuk taktik ataupun strategi yang dilakukan oleh baik itu Amerika Serikat dan juga Iran untuk bisa saling klaim sama-sama menang atau posisinya kuat dalam hal ini. Tapi bisa dikatakan ini merupakan taktik psikologis juga nggak sih, Bu Angel, antar kedua negara untuk memengaruhi lawan? Dalam tanda kutip ya, cywar lah. Betul, betul sekali Mbak Disi. Ini cywar, artinya psikologis tekanan terhadap lawan, dan juga bentuk membangun kepercayaan publik di dalam negeri. Terutama khususnya untuk Amerika hari ini gitu ya, Trump karena menjelang pemilu sela dan sebagainya. Artinya bisa keluar cywarnya ini, artinya mengancam, mengintimidasi pihak lawan, sekaligus menunjukkan bahwa kami kuat, kami tidak sesederhana itu untuk dikalahkan. Dan ke dalam negeri juga, Iran juga sebenarnya kan sempat ada sedikit perbedaan, walaupun tujuannya sama, tujuan strategisnya sama gitu ya. Publik di dalam Iran ingin menyelesaikan masalah dengan Amerika atau menganggap Amerika ini sebagai ancaman dan musuh, tapi caranya bisa jadi berbeda-beda gitu. Nah, sehingga klaim-klaim ini sebenarnya digunakan oleh pemerintah Iran untuk menyatukan pandangan dari warga Iran bahwa kita punya musuh yang sama dan kita tidak mudah dikalahkan. Nah gitu. Jadi selain cywar keluar, tapi juga membangun trust untuk publik di dalam negerinya. Begitu Mbak Disti. Oke, menarik. Kalau dari sisi Iran ini adalah klaim untuk bisa menjaga kesolidan di dalam negeri begitu ya, antara pemerintah dan juga warganya. Tapi kemudian untuk Amerika Serikat ini dilakukan Trump untuk bisa dalam tanda kutip adalah meyakinkan masyarakat Amerika Serikat menuju pemilu sela. Apakah ini cukup efektif dilakukan oleh Trump untuk bisa dalam tanda kutip lagi mengamankan pemilu sela dari Donald Trump ini?
Itu pertanyaan yang menarik Mbak Disti. Karena gini, kepercayaan publik terhadap Trump hari ini masih tetap merosot gitu ya, masih tetap turun gitu. Belum ada titik balik yang membuat Trump naik lagi di atas 30%. Hmm. Karena Trump bukan saja menghadapi oposisi dari Partai Demokrat yang paling besar, tapi di dalam Partai Republiknya sendiri juga mulai ada perpecahan nih. Perpecahan itu dalam arti gini, ada yang memang masih sangat mendukung Trump untuk segera katakanlah mengalahkan Iran gitu ya, atau membuat Iran tidak lagi melawan karena Iran benar-benar dianggap sebagai ancaman gitu. Tapi ada pihak-pihak lain masih dalam Partai Republik juga yang melihat bahwa sudahlah, tujuan kita bukan untuk menghancurkan Iran, bukan untuk mengalahkan Iran gitu, karena terlalu besar biaya untuk mengalahkan Iran. Mari gunakan saja jalur diplomasi, negosiasi, karena yang terpenting adalah kebutuhan akan Selat Hormuz dibuka, kebutuhan energi yang harus melintasi Selat Hormuz yang akan mencapai Amerika gitu, sehingga perekonomian bisa stabil dan inflasi juga bisa ditekan gitu, sehingga tadi publik secara ekonomi tenang. Dan ini perang itu kan memakan juga, selain biaya juga korban nyawa ya Mbak ya. Nah ini yang dicegah juga oleh masyarakat atau warga Amerika, yang melihat bahwa jangan lagi ada korban dari warga Amerika atau tentara-tentara Amerika. Nah itu yang di dalam Republiknya sendiri juga mulai ada perpecahan. Begitu Mbak Adisti. Oke, ada gejolak juga di dalam masyarakat dari Amerika Serikat yang kemudian menginginkan sudahi saja dari peperangan antara Amerika Serikat dan juga Iran, kembali lagi ke meja diplomasi. Tapi untuk situasi yang saat ini terjadi, kalau kita lihat kan Amerika Serikat dan juga Iran sama-sama masih panas lah ibaratnya ini ya. Apakah mungkin potensi kembali ke meja perundingan ini bisa kembali terjadi setelah kita tahu Iran dan juga Oman sudah bersepakat soal perubahan jalur pelayaran di Selat Hormuz? Oke, nah ini menariknya Mbak. Jadi walaupun Amerika dan Iran sama-sama mempersepsikan kedua belah pihak ini sebagai ancaman, dan Amerika menggunakan kekuatan militer untuk mencoba melemahkan Iran, begitu juga sebaliknya Iran mencoba mengganggu Amerika dengan ya rudal-rudal kecil, tapi itu akan membuat biaya perang di Amerika menjadi lebih besar. Tapi keduanya sebenarnya punya kesamaan concern, punya perhatian yang sama, bahwa keduanya memang ingin perang berhenti. Mereka tidak ingin perang berkepanjangan sebenarnya, selain karena biaya tadi, juga inflasi di dalam negeri masing-masing itu tinggi. Di Iran juga inflasinya besar Mbak, bisa 2-3 kali lipat harga itu gitu. Perekonomian harga naik cukup banyak, dan warga juga sudah sudah resah lah dengan kondisi ekonomi di dalam negeri. Dengan kata lain, supaya dua-duanya punya harapan perang harus segera selesai, supaya tidak menjadi lebih besar, tidak menjadi lebih panjang, dan tidak menimbulkan efek-efek yang jauh lebih besar daripada yang hari ini kita hadapi. Nah, memang harapannya diplomasi tadi, negosiasi tadi, mediasi tadi. Nah, cuma memang ada sekali lagi beda strateginya. Amerika seperti menggunakan coercive diplomacy gitu ya, yang kalau bahasanya Al Capone, you can get further with talk and gun. Jadi kamu bisa dapat lebih banyak dengan kamu ngomong, mediasi, diplomasi, dan senjata. Nah, di sisi lain, Iran melihat apa yang dilakukan oleh Amerika ini justru menurunkan kredibilitas dan kepercayaan Iran terhadap Amerika. Padahal kata kunci untuk bisa diplomasi, bernegosiasi adalah saling percaya. Nah, ini yang menjadi repot nih. Walaupun saya tetap percaya diplomasi, negosiasi masih sangat dimungkinkan dan dua-duanya sangat membutuhkan, tapi bagaimana membangun saling percaya di antara kedua belah pihak, itu tugas berat mediator. Oman terutama gitu ya, Qatar atau beberapa negara lain yang terlibat di dalamnya, itu harus dijaga. Begitu Mbak Disti. Oke, menarik sekali. Harus ada kunci trust di sana, kepercayaan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Inilah yang kemudian masih menjadi tanda tanya begitu ya, apalagi setelah kita tahu Ketua Parlemen Iran Mohammad Ghalibaf menyebut Trump ini sering berdiplomasi sandiwara. Nah, mungkinkah terjadi trust antara Amerika Serikat dan juga Iran? Kalau kita lihat ya di belakang panggung lah begitu, kalau di depan panggung kan kita lihat ya rasa-rasanya kok ya panas betul begitu saat ini kondisinya. Tapi upaya apa yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Iran dibantu oleh negara-negara lain yang untuk bisa kembali keduanya ke meja perundingan untuk berdiplomasi?
Yes, itu dia Mbak Adisti. Itulah tugas beratnya mediator gitu ya, tugas beratnya Oman dan beberapa negara lain, Pakistan misalnya yang memang ingin mewujudkan negosiasi ini berjalan dengan baik. Toh memang sejauh ini sebenarnya kesepakatan-kesepakatan itu dilakukan melalui pihak ketiga di belakang layar gitu ya. Oman dan Iran sebenarnya sudah banyak bicara, sudah menyusun draft seperti yang tadi Mbak Adisti sampaikan, membuat menyepakati jalur-jalur mana yang boleh dilewati untuk Selat Hormuz ini gitu ya, sehingga artinya ada dibuka tapi terbatas gitu. Nah, ini yang sedang disepakati. Artinya ya tugas dari para mediator atau negara-negara ketiga ini untuk membangun rasa saling percaya, meyakinkan Iran bahwa masih ada niat baik Amerika untuk mau berdiplomasi, bernegosiasi, dan meyakinkan Amerika untuk ayo jaga perilaku, jaga sikap, bahwa ketika kamu melakukan koersif diplomasi itu akan dianggap sebagai ancaman besar buat Iran, sehingga jangan sampai upaya yang sudah dijalin selama ini untuk bernegosiasi, untuk membangun rasa saling percaya itu jadi berantakan, hancur gitu karena perilaku-perilaku Amerika, atau lebih tepatnya statement-statementnya Trump gitu ya, baik yang melalui medsosnya atau lewat press conference-nya. Nah, ini yang kemudian oleh Ketua Parlemen Iran itu ya disampaikan, ayolah, ini kayak Trump ini kayak main sandiwara banget gitu. Sebentar ngomong perang, sebentar ngomong gencatan senjata, sebentar bilang akan menyerang dengan kekuatan militer, sebentar oh ini negosiasi sudah berjalan baik. Nah, ini kan kayak apa ya, selain war tadi, tapi ya buat Iran itu jadi ini kayak bercanda ya, ini bara ya. Nah, itu sehingga kepercayaan Iran terhadap Amerika bisa menurun. Begitu Mbak Rizky. Oke, kuncinya untuk adanya kesepakatan kembali lagi ke meja perundingan untuk berdiplomasi adalah saling kepercayaan, saling percaya antara Amerika Serikat dan juga Iran. Tentu ini menjadi tugas berat bagi negara-negara ketiga yang berfungsi untuk bisa memediasi antara Amerika Serikat dan juga Iran ke depannya. Terima kasih Guru Besar Keamanan Internasional dari Universitas Kristen Indonesia, Bu Angel Damayanti, telah bergabung bersama kami, meluangkan waktunya untuk bagaimana perspektif ini. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Mbak Disti. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda dari peristiwa kebakaran lahan di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat yang meluas. BPBD mencatat